NIM 227. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Aprilia, NIM 114. nama saya Nafisa dengan NIM 19. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 95. Langsung saja kita dengan Nafisa yang pertama. Di sini ada latar belakang teori belajar operant conditioning ini berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori ini adalah terbentuknya perilaku yang diinginkan. Perilaku yang positif itu dapat respon yang positif atau penguatan, dan perilaku yang kurang sesuai dapat penguatan yang negatif. Evaluasi atau penilaian dasar atas perilaku yang tampak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 4, yaitu bagaimana latar belakang teori operant conditioning. Kedua, bagaimana karakteristik operant conditioning. Ketiga, apa perbandingan persamaan operant conditioning dan classical conditioning. Yang keempat, bagaimana penerapan teori operant conditioning dalam pendidikan. Yang pertama yaitu latar belakang teori operant conditioning. Operant conditioning merupakan salah satu metode pembelajaran yang berfokus pada penguatan dan pelemahan perilaku. Metode ini didasarkan pada teori Skinner yang menyatakan bahwa perilaku individu dapat dibentuk dan dimodifikasi dengan mengendalikan konsekuensi dari perilakunya. Selanjutnya, Yang kedua, bagaimana karakteristik operant conditioning? Operant conditioning melibatkan hubungan antara perilaku dan konsekuensi. Jika perilaku diiringi oleh stimulus penguat, yaitu reward, maka penguatan perilaku tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika perilaku tidak diiringi oleh stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun dengan hilang. Dua jenis perilaku Skinner, yaitu yang pertama, respondent behavior, yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh suatu stimulus yang dikenali, contohnya gerak refleks. Yang kedua, operant behavior atau perilaku operan, yaitu perilaku ini pada awalnya tidak korelasi dengan stimulus yang dikenali, maka ia nampak spontan, contoh bersiul, berdiri, lalu berjalan. Juga memiliki dua pengkondisian. Yang pertama, respondent conditioning, pengkondisian tipe S. Yang kedua, operant conditioning, pengkondisian tipe R. Suatu metode pembelajaran yang menggunakan adanya sistem reward dan punishment sebagai sebuah konsekuensi dari perilaku. Hal positif dari reinforcement atau penguatan yaitu reward memberikan penguatan untuk memperkuat perilaku. Hal negatifnya menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Yang kedua, hal positif dari punishment atau hukuman memberikan perilaku tidak menyenangkan untuk menyadarkan perilaku. Hal negatifnya mengambil stimulus yang menyenangkan untuk melemahkan perilaku. Selanjutnya, apa perbandingan, perbedaan, dan persamaan dari teori pertama, yaitu teori classical conditioning dan operant conditioning. Persamaannya, pertama, proses pembelajaran kedua teori ini menjelaskan bagaimana perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi. Dalam classical conditioning, asosiasi terbentuk antara dua rangsangan, sementara dalam operant conditioning, asosiasi terbentuk antara perilaku dan konsekuensinya. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Keduanya menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku. Perubahan dalam lingkungan atau yang operant conditioning, perubahan dalam lingkungan atau pengalaman dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku. Selanjutnya, penguatan reinforcement. Kedua teori mengakui peran penguatan dalam proses pembelajaran. Dalam operant conditioning, penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan perilaku berulang. Sementara dalam classical conditioning, penguatan lebih merujuk pada pengulangan pasangan stimulus. Selanjutnya, perbedaannya. Yang pertama,
Mekanisme dasar. Classical conditioning berfokus pada asosiasi antara dua rangsangan atau stimulus. Operant conditioning berfokus pada asosiasi antara perilaku dan konsekuensinya. Yang kedua, jenis respon. Classical conditioning melibatkan respon otomatis atau refleks yang dipacu oleh stimulus yang sebelumnya netral. Respon ini tidak dikendalikan oleh individu. Misalnya, ketika keluarnya air liur pada anjing yang digunakan oleh Ivan Pavlov pada eksperimennya. Operant conditioning melibatkan perilaku yang dikendalikan secara sukarela oleh individu dan dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Misalnya, menekan kewas. Pada eksperimen di Skinner, eksperimen pada Skinner box yaitu tikus yang dimasukkan ke dalam box. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Classical conditioning bertujuan untuk mengubah respon terhadap stimulus tertentu melalui proses asosiasi berulang. Operant conditioning bertujuan untuk meningkatkan atau menurunkan frekuensi perilaku tertentu melalui penggunaan penguatan atau hukuman. Selanjutnya, peranan subjek. Classical conditioning subjek pasif, yaitu individu atau organisme bersifat pasif, hanya bereaksi terhadap asosiasi stimulus yang dipasangkan oleh eksperimen. Selanjutnya, operant conditioning subjek atau individu aktif memilih dan melakukan perilaku berdasarkan konsekuensi yang dialami. Lalu yang keempat, bagaimana menerapkan teori operant conditioning dalam pendidikan. Dalam prakteknya, belajar merupakan suatu perubahan sikap dan tingkah laku yang merupakan proses pendewasaan, juga memberikan kekuatan untuk menghasilkan respon yang berkelanjutan. Pada dasarnya, fungsi utama pendidikan adalah menciptakan kondisi agar tingkah laku yang diinginkan dapat terwujud ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, mulai dari kesediaan untuk mengajar, memahami keadaan kelas, hingga dapat mewujudkan minat dan bakat murid sesuai dengan kemampuannya. Kesimpulan utama dari penerapan metode operant conditioning dalam belajar adalah: yang pertama, meningkatkan motivasi belajar; yang kedua, membentuk perilaku yang diinginkan; yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran; yang keempat, memandirikan siswa; dan yang kelima, membentuk karakter yang positif. Mungkin sebelumnya barangkali ada pertanyaan, silakan.